Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya siswa-siswi semester 3 program studi pendidikan matematika dengan mata kuliah program linear. Oke, hari ini kita akan membahas materi selanjutnya yang dimana kemarin kita sudah membahas tentang transportasi. Terus kita sudah membahas tentang metode-metode penyelesaiannya. Kemarin kita sudah membahas tentang metode barat laut yang kita hitung mulai dari paling kiri atas. Selanjutnya jika sudah penuh langsung diisi di bawahnya. Setelah itu kalau sudah kolomnya sudah terpenuhi, jadi nanti tinggal hitung lagi. Jadi dari kolom kiri bawah kiri atas nanti kalian kalikan saja dengan biaya pengirimannya. Oke, kita langsung saja untuk membahasnya. Untuk ke metode biaya terendah. Oke, metode biaya terendah kita akan baca apa sih dari metode biaya terendah, di mana prinsip dasar penyelesaian visible awal dengan metode biaya terendah tidak jauh berbeda dengan metode sudut barat laut. Hanya saja pengisian dilakukan dari sisi barat laut, tetapi dari sel yang biasa pengirimannya terendah. Pada saat itu kita isi dengan barang sebanyak mungkin. Jika ada beberapa sel yang biayanya terendah sama, maka dipilah sembarang. Metode biaya terendah sering juga disebut metode greedy. Karena sifatnya selalu memulai penyelesaian dari biaya yang kecil tanpa menghitungkan efeknya terhadap keseluruhan prosesnya. Meskipun selalu dimulai dari sel yang biayanya terkecil. Namun metode ini biaya terendah belum tentu menghasilkan penyelesaian yang optimal. Secara logika, hasil yang didapat dengan metode biaya terendah akan lebih baik dibandingkan dengan metode barat laut karena pengisian dengan metode barat laut tidak mempertimbangkan biaya pengiriman pada sel yang bersangkutan. Akibatnya total biaya pengiriman akan cenderung tidak optimal. Nah, sebagai contoh, kita kan kemarin sudah ada soal tuh pabrik 1, pabrik 2, pabrik 3 dan pabrik 1 dan 2 3 itu mengirimkan beberapa stok produksinya kepada di kota A, B dan C dengan kos atau biaya pengirimannya pabrik 1 ke pabrik 2, pabrik 1 ke kota A itu sebesar 20, pabrik 1 ke kota B itu sebesar 5 biaya pengirimannya, dan selanjutnya sampai pabrik 3 pengiriman ke kota C itu sebesar 19. Nah, di masing-masing ini kapasitasnya ada 90, 60, dan 50, dan permintaannya dari kota A yaitu sebanyak 50, permintaan dari kota B yaitu 110, permintaan dari kota C yaitu 40, di mana jika kita total dari persediaan dan permintaan ini kebetulan sama atau seimbang. Nah, contohnya selesaikan soal sebelumnya dengan menggunakan metode terendah. Nah, biaya terkecil adalah pengiriman dari pabrik 1 ke kota B dengan T12 sama dengan 5. Sel ini diisi dengan kuantitas sebanyak-banyaknya yaitu sebesar X12 yaitu sebanyak 90 barang atau 90 persediaan. Dengan pengisian ini maka pabrik 1 sudah kehabisan barang sehingga X11 dan X13 tidak bisa terisi lagi. Jadi dari pabrik sini kita lihat beberapa kota ini kita lihat ongkos pengiriman yang paling rendah, di mana ongkos pengiriman yang paling rendah di sini yaitu 5. Nah, di sini kita isi yang sebanyak-banyaknya, di mana kita lihat di sini permintaannya berapa, paling banyaknya berapa. Kota A permintaannya 50, kota B permintaan 110, kota C permintaannya 40, di mana ketika kita masukkan produksi yang paling maksimum yaitu 90 ke kota B itu sudah memenuhi. Jadi untuk X11 dan X13 ini sudah tidak bisa diisi kembali. Nah, selanjutnya kita lihat lagi di pabrik 2. Pabrik 2 permintaan kota A, B dan C yaitu 50, 110, 40.
Nah, ini kan sudah terisi 90 di sini. 90 ini sudah habis ini. Kita nggak memungkinkan ini lagi. Nah, kita lihat di sini. Ini biaya paling rendahnya berapa? Di pabrik 2. Nah, biaya terendahnya yaitu 10 dan 15. Nah, kita isi di sini. Di sini paling maksimum berapa di sini kalau kalau di sini yaitu 40. Kita isinya itu yang paling terendah dulu, yaitu nilainya biayanya yaitu 10, di mana yang paling maksimum permintaan paling maksimum di sini itu 40. Jadi kita isi langsung maksimum aja. Kita isi dari pabrik 2 ini 40 sehingga ini sisa 20. Nah, sisanya ini ditaruh di uh, biaya pengiriman terendah kedua yaitu di kota A. Jadi di sini 20, di sini 40. Jadi ini jumlahnya yaitu 60. Terus kita tinggal mengisi di sini, mengisi pabrik 3, di mana kita harus melihat di sini. Kalau di sini kan sudah tidak bisa terisi lagi. Karena apa? Karena ini sudah diisi oleh pabrik C. Pabrik C, pabrik 2, di mana pabrik 2 ini sudah maksimum pengisian ya 40. Oke. Jadi kita lihat di sini, kalau di sini diisi 20 berarti ini sisanya masih 30 permintaannya, 30 barang. Di sini masih permintaannya 90, 110 kurangi 90 yaitu 20. Berarti masih cocok ini 30 dan ini 20. Oke, di sini ada 20. Kalian mengerti ya untuk pengisiannya. Jadi nanti kalian lihat di baris pabrik pertama, kalian lihat dulu. Di sini biaya terendahnya di kota mana? Di kota B dengan biaya 5. Selanjutnya lihat juga di baris pabrik kedua, itu kalian lihat juga yang biaya terendahnya di mana? Biaya terendahnya yaitu di kota C dan kota A. Nah, kalian isi di sini berapa maksimumnya untuk memenuhi ini sampai habis semua persediaan di pabrik-pabriknya, pabrik 1, 2, dan 3. Terus terakhir yang 3 yaitu yang paling terendah di mana? Paling terendah di sini 10. Kenapa nggak di sini, Pak? Ya karena kan ini sudah penuh toh. Tadi bukan, belum penuh ya ini. Oh ya, ini belum penuh. Kita isi di sini. Kan tadi kan 90, ini kurang 110 berarti kurang 20. Kita isikan di sini 20. Nah, sisanya berapa? Sisanya 30 kita masukkan di sini. Karena ini kan sudah tidak bisa diisi lagi. Ya, mungkin bisa dimengerti ya. Nanti kalau bingung tanyakan lagi ke saya lewat Japri ataupun lewat grup WA. Nah, selanjutnya dari sisa sel yang masih bisa diisi pengiriman dengan biaya terendah adalah dari pabrik 3 ke kota B yang biaya C32 yaitu 10. Jumlah maksimum barang yang dapat distribusikan pada saat ini adalah sebanyak X32 yaitu 20 barang untuk memenuhi permintaan kota yaitu 110 ton. Proses selanjutnya dengan sel terkecil berikutnya yang belum terakhir. Hasil akhir penyelesaian prinsip awal dengan metode biaya terendah tampak pada tabel di bawah. Biaya total pengiriman adalah sebesar 90 dikali 5, 90 kali 5 ditambah 20 kali 15 ditambah 40 kali 10 ditambah 30 kali 25 ditambah 20 kali 10. Hasilnya yaitu 2100. Satuannya yaitu ribuan. Berarti 2.100.000. Oke. Tabelnya seperti ini. Ini kita lihat. Pabrik 1 90 sudah penuh. Sudah penuh ini sudah habis. Pabrik 2 yaitu karena yang paling kecil yaitu di kota C dan kota A. Jadi diisi di sini diisi terlebih dahulu di kota C berapa permintaan 40 ya udah dimaksimumkan 40. Nah, tinggal 20 diisikan ke kota A. Selanjutnya diisi lagi di sini dilihat lagi untuk apa itu namanya biaya terendahnya di mana? Biaya terendahnya yaitu 10. Kita isi dahulu berapa? Karena ini sudah terisi 90. Nah, permintaannya 110 jadi kurang 20. Diisikan aja 20. Tadinya dicari lagi yang biaya pengiriman terkecil yaitu 19. 19 di sini sudah terpenuhi atau belum? Sudah. Karena ini permintaan 40, ini sudah diisi sama pabrik 2 yaitu 40. Jadi kita naik lagi ke biaya yang paling besar yaitu 25 di kota A.
langsung kita isikan karena ini sudah terisi 20, permintaan 20 kurang 30, jadi ya cocok ini diisi 30. Mungkin ya itu contohnya untuk biaya metode biaya terendah. Oke, nanti besok kita akan membahas tentang metode pendekatan model. Nanti untuk UASnya ada 3 itu. Jadi nanti ada barat laut, biaya terendah, dan metode pendekatan Vogel. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi program linear hari ini. Kalau ada yang belum jelas, nanti bisa tanyakan ke saya secara pribadi ataupun melalui grup. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih, selamat belajar, selalu jaga kesehatan kalian. Oke, saya tutup buat Taufik Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.